Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk berbagi informasi sejarah mengenai 7 keajaiban dunia abad pertengahan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita seputar informasi sejarah. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini supaya saya semakin semangat untuk memberikan informasi-informasi terkait pengetahuan dan pendidikan. Baik, yang pertama dari 7 keajaiban dunia abad pertengahan itu ada Katakomba Kom El Sokava, yaitu sebuah situs arkeologi bersejarah yang terdapat di Alexandria, Mesir. Tempat tersebut ditemukan pertama kali dengan tidak sengaja ketika ada seekor keledai jatuh ke dalam salah satu terowongan bawah tanah. Dalam proses utama tempat ini ada serangkaian kamar yang mana terdapat sisa-sisa tempat pemeliharaan mayat atau orang mati. Semua yang dilihat adalah cuma celah persegi panjang dan ada sebuah triclinium, tempat diadakannya perayaan untuk upacara pemakaman. Yang kedua ada Colosseum. Colosseum adalah sebuah peninggalan bersejarah berupa arena gladiator. Colosseum dibangun pada pemerintahan Vespasian pada tahun 72 Masehi dan diselesaikan oleh anaknya Titus pada tahun 80 Masehi. Situs ini terletak di kota kecil Roma, Italia, dan menjadi salah satu karya terbesar dari arsitektur kerajaan Romawi yang pernah dibangun. Colosseum sendiri dirancang untuk menampung 50.000 orang penonton. Colosseum berukuran cukup besar, dengan tinggi sekitar 48 meter, panjang 188 meter, lebar 156 meter, dan luas seluruh bangunan sekitar 2,5 hektar are. Membuat Colosseum terlihat begitu besar dan luas. Arenanya terbuat dari kayu berukuran 86 meter kali 54 meter dan tertutup oleh pasir. Di Colosseum pada saat itu adalah tempat penyelenggaraan sebuah pertunjukan yang spektakuler, yaitu sebuah pertarungan antara binatang, pertarungan antara tahanan dan binatang, eksekusi tahanan, pertarungan air, dan pertarungan antara gladiator. Colosseum sendiri dikatakan sebagai stadium yang hebat dan spektakuler dikarenakan oleh bentuk dan struktur dari Colosseum itu sendiri. Tempat duduk di Colosseum dibagi menjadi tingkatan-tingkatan yang berbeda berdasarkan status sosial dalam masyarakat Romawi. Yang ketiga, ada tembok besar Cina atau Tiongkok. Berbagai teori mengapa tembok besar ini didirikan antara lain sebagai benteng pertahanan, batas kepemilikan tanah, penanda perbatasan, dan jalur komunikasi untuk penyampaian pesan. Berdasarkan bukti tertulis yang bisa diterima oleh umum, pada dasarnya tembok besar Tiongkok dikonstruksikan mayoritas pada 3 periode, yaitu dinasti Qin, dinasti Han, dan dinasti Ming. Namun, sebagian besar rupa tembok raksasa yang berdiri pada saat ini merupakan hasil dari periode dinasti Ming. Survei arkeologi terbaru menyebutkan The Great Wall atau tembok Cina ternyata memiliki panjang 2 kali lipat lebih dari perkiraan sebelumnya. Survei yang dirilis oleh The State Administration of Cultural Heritage atau Badan Administrasi Negara Urusan Peninggalan Budaya Cina merupakan survei arkeolog pertama yang dilakukan terhadap ikon purba yang juga sebagai benteng pertahanan ini. Survei dimulai sejak tahun 2007 dengan melakukan pemetaan terhadap setiap jejak dinding di 15 provinsi di Cina. Terungkap bahwa dinding tembok Cina memiliki panjang sekitar 13.170,7 mil atau sekitar 21.196,2 km. Sementara, studi sebelumnya yang dirilis pada tahun 2009 menunjukkan panjang tembok ini hanya sekitar 5.500 mil atau sekitar 8.850 km yang mengular ke seluruh penjuru negeri. Yang keempat, ada Hagia Sophia. Hagia Sophia atau Hagia Sophia adalah sebuah bangunan bekas basilika, bekas masjid, dan sekarang dijadikan museum yang berada di Istanbul, Republik Turki. Dari masa pembangunannya pada tahun 537 Masehi sampai 1453 Masehi, bangunan ini merupakan katedral ortodok dan tempat kedudukan Patrik Ekumenis Konstantinopel. Kecuali pada tahun 1204 sampai 1261,
ketika tempat ini diubah oleh pasukan salib keempat menjadi katedral Katolik Roma di bawah kekuasaan Kekaisaran Latin Konstantinopel. Nah, pada tahun 1453 Masehi, Konstantinopel ditaklukkan oleh Utsmani di bawah kepemimpinan Sultan Mehmed II, yang kemudian memerintahkan pengubahan gereja utama Kristen Ortodok menjadi masjid. Dikenal sebagai Hagia Sophia dalam ejaan Turki, bangunan yang berada dalam keadaan rusak ini memberi kesan kuat pada penguasa Utsmani dan memutuskan untuk mengubahnya menjadi masjid. Bangunan ini menjadi masjid mulai 29 Mei 1453 sampai 1931 Masehi, yaitu pada masa kekuasaan Kesultanan Utsmani. Hagia Sophia tetap bertahan sebagai masjid sampai tahun 1931 Masehi. Kemudian bangunan ini ditutup bagi umum oleh pemerintah Republik Turki dan kembali dibuka sebagai museum 4 tahun setelahnya, yaitu sekitar Februari 1935 Masehi. Nah, sekitar tahun 2000-an, wacana mengembalikan Hagia Sophia menjadi tempat ibadah semakin ramai diperbincangkan. Pada tahun 2007, politikus Yunani, yaitu Chris Spirou, mencanangkan gerakan internasional untuk memperjuangkan Hagia Sophia kembali menjadi gereja Ortodoks Yunani. Di sisi lain, beberapa seruan dari beberapa pejabat tinggi, khususnya Wakil Perdana Menteri Turki, yaitu Bülent Arınç, menuntut Hagia Sophia untuk digunakan kembali sebagai masjid pada November 2013. Yang kelima, ada Menara Pisa. Menara miring Pisa, atau lebih dikenal dengan Menara Pisa, adalah sebuah campanile atau menara lonceng katedral di kota Pisa, Italia. Menara Pisa sebenarnya dibuat agar berdiri secara vertikal seperti menara lonceng pada umumnya. Tetapi mulai miring tak lama setelah pembangunannya dimulai, yaitu pada Agustus 1173 Masehi. Ia terletak di belakang katedral dan merupakan bangunan ketiga Campo dei Miracoli atau lapangan pelangi kota Pisa. Pembangunan Menara Pisa dilakukan dalam 3 tahap dalam jangka waktu 200 tahun. Pembangunan lantai pertama dari menara ini yang berbatu marmer putih dimulai pada 9 Agustus 1173 dan selesai sekitar tahun 1372 Masehi, yang merupakan era kesejahteraan dan kejayaan militer. Lantai pertama ini dikelilingi oleh pilar dengan huruf klasik yang mengarah miring terhadap lengkungan kerai. Sebenarnya menara miring Pisa tersebut seharusnya berdiri tegak setinggi 55 meter. Tapi, dikarenakan menara miring Pisa dibangun di atas tanah yang tidak stabil, menara tersebut akhirnya miring dari garis lurus sepanjang 5 meter. Nah, ketinggian menara ini adalah sekitar 55,86 meter dari permukaan tanah terendah dan 56,70 meter dari permukaan tanah tertinggi. Kelebaran dinding di bawahnya mencapai 4,09 meter dan di puncak sekitar 2,48 meter. Kemudian bobotnya diperkirakan mencapai 14.500 ton, di mana Menara Pisa ini memiliki 294 anak tangga. Yang keenam, ada Menara Porselen Nanjing. Menara Porselen Nanjing adalah bagian dari bekas wihara Bao'en, yang merupakan sebuah situs bersejarah yang terletak di tepi selatan dari Sungai Qinhuai, bagian luar di Nanjing, Tiongkok. Menara Porselen Nanjing dirancang pada masa pemerintahan Kaisar Yongle yang memerintah sekitar tahun 1402 sampai 1424 Masehi. Menara itu merupakan sebuah pagoda yang dibangun pada abad ke-15 semasa dinasti Ming, tetapi sebagian besar hancur pada abad ke-19 selama berlangsungnya pemberontakan Taiping. Kemudian sebuah replika modern sesuai ukuran aslinya sekarang ada di Nanjing. Pada tahun 1850-an, daerah sekitar menara berkobar dalam perang saudara saat pemberontakan Taiping mencapai Nanjing dan pemberontak mengambil alih kota. Mereka menghancurkan citra-citra Buddha dan menghancurkan tangga dalam, agar musuh Qing tidak bisa menggunakannya untuk tempat pengamatan. Setelah itu, sisa-sisa menara diselamatkan untuk digunakan di bangunan lain. Sementara situs tersebut terbengkalai sampai gelombang baru-baru ini mencoba membangun kembali marka tanah tersebut. Yang terakhir atau yang ketujuh ada Stonehenge. Stonehenge merupakan suatu bangunan yang dibangun pada zaman perunggu dan Neolitikum. Ia terletak berdekatan dengan Amesbury di Wiltshire, Inggris, sekitar 13 km barat laut Salisbury. Sebagai salah satu situs yang paling terkenal di dunia,
Stonehenge merupakan lingkaran batu tegak yang berada di dalam lingkup tembok tanah. Sampai sekarang terdapat perdebatan mengenai usia sebenarnya lingkaran batu tersebut, tetapi kebanyakan arkeolog memperkirakan bahwa bangunan tersebut didirikan antara tahun 3000 sebelum Masehi hingga 2000 sebelum Masehi. Nah, pada tahun 2008, penanggalan radiokarbon menunjukkan bahwa batu pertama didirikan antara 2400 hingga 2200 sebelum Masehi. Kompleks Stonehenge dibangun dalam beberapa fase pembangunan selama setidaknya 1500 tahun dan sepanjang kurun waktu itu aktivitas terus berjalan. Terdapat beberapa bukti adanya pembangunan konstruksi secara besar-besaran di sekitar monumen. Mereka membuat penanggalan mengenai pembangunan monumen ini dapat berkisar hingga 6500 tahun. Penanggalan mengenai aktivitas pembangunan monumen ini sulit diketahui karena beberapa hal, seperti misalnya lapisan kapur alam karena periglasial, hewan yang menggali tanah, catatan penggalian yang buruk, serta kurangnya data yang akurat. Nah, itu mungkin sedikit informasi mengenai 7 keajaiban abad pertengahan. Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah wawasan kita mengenai sejarah.